الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-25 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan, dan hendaknya kalian takut tentang fitnah. Fitnah dalam Al-Quran ada beberapa pengertian. Kalau di ayat ini fitnah artinya musibah. Di ayat yang lainnya bermakna ujian, cobaan. Di ayat yang lainnya juga bermakna asyirk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat, lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut akan adab Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Kalau musibah datang, semua kena, baik orang salehnya, orang salehnya, baik orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkena semua. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat keras siksaannya. Wattaqu fitnatan, di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang beriman tentang azab atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah tidak akan timpakan musibah itu hanya untuk orang-orang bejat, orang-orang yang pelaku maksiat tok secara khusus, tapi umum. Kapan ini terjadi? Ketika orang-orang yang taat tidak lagi mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Ketika mereka tidak lagi mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal mereka mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Karena mereka tidak melakukannya, akhirnya kejelekan itu semakin meluas, merata, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, memberikan contoh yang sangat indah untuk kita tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kalau tidak dijalankan, maka semua akan terkena imbas dari kejelekan itu. Kesalahan dilakukan oleh sedikit orang saja bisa menimpa semuanya. Contoh perang Uhud. Perang Uhud ketika Rasulullah SAW sudah mengatur rapi
pasukan ini di sini, pasukan ini di sini, pasukan ini di sini. Pokoknya sudah diatur strategi Rasulullah SAW. Beliau sudah melihat area daerah yang akan dijadikan lahan tempur. Strateginya demikian dan demikian. Dan segala sesuatunya sudah diantisipasi oleh Rasulullah SAW. Kalau terjadi begini maka akan begini, terjadi begini akan begini. Demikian kehebatan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW menempatkan para pemanah di kaki bukit. Sampai betul-betul Rasulullah SAW mewanti-wanti mereka, jangan pernah kalian turun dari tempat ini sampai ada perintah dari aku turun, apapun yang terjadi. Barakallahu fiikum. Apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari tempat ini sampai aku yang memerintahkan kalian turun. Mau kalah, mau menang, mau kaki-kaki kami sudah diseret-seret serigala, jangan pernah turun, kata Rasulullah SAW, sampai datang perintah dari aku. Terjadi peperangan. Dari pasukan Rasulullah SAW memukul mundur kaum musyrikin. Subhanallah. Terpukul mundur mereka. Pasukan yang diperintahkan untuk menjaga di kaki gunung sini, sedianya untuk melindungi punggung kaum muslimin dari serangan balik orang-orang musyrikin. Jadi, karena mereka nanti akan mundur, separuhnya akan muter dan akan menghantam dari belakang. Maka pasukan ini sebagai pengaman ketika mereka balik pengen menghantam dari belakang, maka pasukan panah ini bisa menghalangi mereka. Ketika pasukan kaum muslimin mendesak pasukan musyrikin, maka harta berceceran, maka harta ghanimah. Pasukan pemanah ini yang diwanti-wanti tadi oleh Rasulullah SAW turun sambil mengatakan al-ghanimah ya qaum, al-ghanimah. Tunggu apa lagi, sudah ghanimah kita ini, sudah menang kita ini. Maka akhirnya mereka pun turun, kecuali beberapa orang yang masih tetap dengan pesan Rasulullah SAW mengingatkan mereka, ya fulan, jangan turun. Ini sudah pesan Rasulullah SAW, mau menang mau kalah jangan pernah turun. Ternyata mereka kebanyakannya, tinggal beberapa orang yang tetap setia di tempat yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bentuk. Pasukan musyrikin melihat bahwa pasukan panah yang di belakang kaum muslimin sudah tidak ada lagi di tempatnya. Mereka pun berbalik sebagian menghantam pasukan kaum muslimin dari belakang. Akhirnya kaum muslimin berada di tengah-tengah. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Pasukan panah yang hanya tinggal beberapa orang saja tidak mempan. Akhirnya kaum muslimin terkena imbasnya semua, sampai Rasulullah SAW dari luka di wajah beliau, kemudian bibir beliau pecah dan gigi beliau patah di perang Uhud ini. Barakallahu fiikum. Ini karena kesalahan. Barakallahu. Kita kembali bahwa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW mengatakan bahwa perumpamaannya sama seperti satu kaum yang naik ke atas perahu. Perahu ini ada bagian atasnya, ada bagian di bawahnya. Terpaksa penumpangnya harus dibagi menjadi dua. Ada yang di atas dek, ada yang di bawah. Orang yang di bawah ini ketika hendak mengambil air dari atas, tentunya melewati orang-orang yang ada di atas dan boleh jadi mengganggu mereka, merepotkan mereka. Perasaan, akhirnya mereka mengatakan, sebagian mengatakan, lau harafna fi nasibina harfa, walam nu'ti man fawqana. Seandainya kita lubangi saja, sedikit saja kita lubangi di tempat kita ini di bawah ini, tapi untuk kita ngambil air, tidak perlu lagi kita repot-repot ke atas, mengganggu orang, ngerepotin orang di atas. Kata Rasulullah SAW, seandainya mereka membiarkannya, tidak menasihatinya, ya fulan ini
lubang kecil ini bukan cuma sekedar lubang kecil. Lubang kecil ini kalau sudah lubang tidak akan bisa lagi ditahan-tahan airnya. Baik. Hampir dipastikan tenggelamnya walaupun cuma kecil lubangnya. Akan kerepotan, bukan cuma keran biasa main tutup buka. Ini perahu ini tekanannya sungguh sangat luar biasa. Baik. Jangankan lubang, retakan sedikit saja sungguh sangat merepotkan para pelaut ini. Walhasil kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkannya, dianya tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia menghalanginya, menasihatinya, mengingatkannya, ya fulan bahaya. Niatanmu mungkin bagus, tidak mau merepotkan orang, tidak mau juga capek-capek naik turun. Tapi ini sangat salah. Ya demikianlah kehidupan kita. Kita harus, ada yang mungkin merasa terganggu, ya harus lapang dada karena itulah kehidupan. Orang saling membutuhkan, orang saling barakallahu fiik. La haula wala illa billah. Harus ada yang melayani, harus ada yang dilayani. Dari semua sisi kehidupan kita ini saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jangan merasa enak, tidak enak, akhirnya bertingkah dan melakukan sesuatu yang sangat membahayakan. Bukan cuma untuk dirinya, tapi untuk semua orang. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkannya, maka dianya tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Tapi kalau mereka menghalanginya, melarangnya, menasihatinya, maka dianya selamat dan semuanya pun akan selamat. Kata Rasulullah SAW. Itu perumpamaan yang sangat indah. Ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka musibah akan turun dan mengenai semuanya. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan musibah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim di antara kalian semata. Tapi semuanya akan kena. Kalau kondisinya sudah seperti ini, tidak lagi amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Barakallahu fiikum. Sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Baik kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai pejabat, mungkin kita sebagai pemerintah, baik kita sebagai aparat, masing-masing dengan tanggung jawabnya dan kewenangannya. Baik. Maka semuanya dibebani dengan beban sesuai dengan keadaannya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Annallaha syadidul iqab." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaannya bagi orang-orang tentunya yang menyelisihi perintahnya dan melanggar larangannya. Barakallahu fikum. Satu ayat ini sebagai pengingat untuk kita, sekaligus sebagai penyemangat untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Satu yang kita lihat jangan kita biarkan, kita nasihati. Baik. Kalau kita sudah menasihati, lepaslah, sudah tanggung jawab kita. Barakallahu fikum. Karena kalau kita tidak menasihati, tidak mengingatkan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita juga akan terseret-seret nantinya di hari kiamat. Kenapa engkau tidak menasihatinya? Kenapa tidak engkau mengingatkannya? Dan seterusnya. Maka perlu amar ma'ruf nahi mungkar agar supaya terjadi keharmonisan. Barakallahu fikum. Supaya akan sadar orang-orang yang barakallahu fikum orang yang lalai. Jangan ada yang mengatakan bahwa biar nasihati juga, tidak mempan, tidak dengar dia. Siapa yang mengatakan? Belum dicoba juga. Silakan coba. Kalau barakallahu fikum dia sadar, alhamdulillah. Kalau tidak, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.